Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story ya. Channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kali ini saya sedang mengambil video di salah satu kebun milik warga ya. Terlihat di sini tanamannya banyak sekali dan terlihat sudah tumbuh dengan suburnya. Dan anginnya pun berembus dengan sepoi-sepoi ya, menambah kesejukan tempat. Saat ini saya sedang mengambil video. Dan untuk kali ini saya hadirkan cerita kedua ya teman-teman. Kisahnya si Arya tersebut. Dan di episode kedua kali ini bakal lebih seru dari cerita yang sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman simak sampai selesai ya ceritanya, supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Hari ini sedikit agak mendung ya teman-teman, tidak seperti biasanya yang sangat terik. Ya semoga saja tidak hujan, supaya nanti saya bisa mencari beberapa video di sekitaran tempat ini. Dan saya pun juga tidak akan terlalu banyak bergerak ya, karena di depan kita ini sudah terlihat daunnya itu bergerak-gerak, supaya juga lebih tenang sewaktu teman-teman membaca ceritanya. Nanti kalau terlalu banyak gerak bisa pusing ya yang membaca. Perjalanan pulang yang membuat Arya merasa ngantuk. Udah panas, perut kenyang, pengen tidur rasanya jika sudah sampai di rumah. Akhirnya Arya pun sampai juga di rumah. Dia pun mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintunya dibuka oleh ibunya Arya. Masuk ke rumah, Arya langsung duduk di ruang tamu, menikmati ademnya rumahnya tersebut.
Ibunya menutup pintu kemudian menuju ke dapur. Setelah cukup rileks, Arya berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Antara dapur dan tangga menuju lantai 2 memang berdekatan. Arya melihat ibunya sedang asik mencuci piring. Tempat mencuci piring didesain agar ketika mencuci bisa sambil berdiri. Arya belokkan arah jalannya dan menuju ke arah ibunya. Arya pun memeluk ibunya dari belakang. Itu sudah jadi kebiasaannya. Tangannya pun melingkar di perut ibunya. Arya letakkan kepalanya di bahu kanan ibunya. Posisi pandangannya menoleh ke arah ibunya. Cukup lama Arya memeluk ibunya. Cukup lama oksigen masuk ke dalam paru-parunya. Dan banyak pula karbon dioksida yang keluar dari hidungnya. Tiba-tiba saja tangan kanan ibunya memegang kepala Arya dan ditekan ke arah lehernya. Arya pun kaget. Dari wajahnya terlihat antara malu, bingung, dan marah. Mungkin marah dengan dirinya sendiri. Sambil menaiki tangga, pikirannya tetap pada kejadian yang barusan terjadi. Aneh, benar-benar aneh. Biasanya ibunya tidak seperti ini. Apa ibu ada masalah dengan Romo? Memang Romo hampir 1 bulan ini selalu keluar kota terus. Arya memasuki kamarnya. Dia menutup pintu dan merebahkan jasad bernyawa tersebut. Enak sekali tidur siang-siang. Arya mencoba memejamkan mata. Coba menerka apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah ibunya kangen sama Romonya? Baru kali ini ada perasaan aneh karena perlakuan ibunya. Biasanya ketika Arya meluk dari belakang, ibunya bersikap biasa saja. Bahkan Arya selalu merasakan hal yang biasa ketika memeluk ibunya. Tanpa terasa, Arya pun tertidur. Arya mendengar langkah ibunya menuruni tangga. Kejadian tadi muncul kembali ke dalam pikirannya. Pikiran yang terus berkecamuk, yang selalu dia tepis. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mandi dan terus makan. Arya menuruni tangga. Kamar mandi rumahnya terletak persis di samping tangga bagian bawah. Sampainya di lantai bawah, Arya menuju keluar di pekarangan belakang rumahnya. Pekarangan rumah bagian belakang seperti penjara, di mana pagar bumi setinggi 5 meter mengelilingi pekarangan belakang rumah. Tak ada yang bisa dilihat kecuali sebuah kolam ikan kecil dan taman dengan pohon rambutan yang tumbuh subur di belakang. Di pekarangan rumahnya ini ada sedikit tanah lapang yang biasa Arya pakai tiduran dengan menggelar tikar di bawah pohon rambutan tersebut. Arya melangkah menuju jemuran di belakang rumahnya. Dia mengambil handuk dan saatnya mandi.
Ketika Arya menuju berjalan dari pekarangan rumah menuju kamar mandi, dia melihat ibunya. Mereka pun saling pandang. Arya melempar senyum, tapi ibunya langsung tertunduk seperti malu melihat Arya. Arya pun segera menyelesaikan mandinya daripada terjadi hal-hal yang dia inginkan. Kembali ke kamar, membuka tugas kuliah dan belajar. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dia melihat jam dinding menunjukkan waktu hampir jam 7 malam. Dan itu tandanya sudah saatnya makan malam. Arya pun turun ke lantai 1, di mana ibunya sudah menunggu di bawah. Cantik sekali. Walau sudah malam, ibunya tetap mengenakan kebaya. Balutan jari batik keris warna coklat sangat cocok dengan kebaya warna hitam. Arya tersenyum kepada ibunya, tapi ibunya membuang muka ketika itu. Setelah makan, Arya pun balik ke kamar belajar dan sedikit mengerjakan tugas dari Bu Dian. Dia pun tersenyum mengenai Bu Dian. Tiba-tiba pikiran itu kembali masuk ke otaknya Arya. Pikiran tentang ibunya. Alarm HP berbunyi menunda lamunannya. Ternyata sudah jam 10 malam, saatnya untuk tidur. Sudah jadi kebiasaannya menyetel alarm jam 10 malam agar Arya bisa langsung tidur. Jika tidak Arya pasangkan alarm, mungkin dia akan begadang semalam suntuk untuk mengerjakan tugas. Apalagi dengan bayangan-bayangan ibunya yang sering muncul bisa-bisa tidak tidur. Dia pun merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan menarik selimut merah tebal pemberian ibunya. Ya, mungkin teman-teman untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.